abu-abu apa? Abu-abu terang. Abu-abu terang. Abu-abu terang. Oke. Aduh, terima kasih akhirnya digeser juga kali ini kita mendengar expanding rivers maksudnya. Iya, expanding river ya. Karena kalau nanti di landing ya no entry dia. Karena kan expandingnya di river, di sungai. Betul. Gitu. Tergeser ke expanding rivers. Aku suka banget expanding rivers dari kemarin aku selalu bilang expanding rivers. Kenapa? Karena Kotlin nakal seperti aku tuh dikasih kesempatan untuk ikut berantem. Tuh. Kalau enggak tuh kayak gabut. Bisa action, bisa action. Bisa lah kita bersinar juga Nevi. Dangerous Grace juga seru sih sebenarnya. Apalagi Nah kalau itu dua gold tim laner, ini. gold laner biasanya gak suka. Oh pantes. Iya. Tapi Karena dua tim tiba-tiba- ini suka Bang Abe. Pasti, kan dua-duanya main Harley soalnya. Nah kan first pick Freya kan di Dewa. Wow, oke. Jadi emang udah terlihat jelas bahwa emang banningnya bakal bener-bener sama ya targetnya. Povius, Harley, Helkert, sama juga dengan adanya Geek. Membawakan hadirnya Guinevere, Fanny, dan juga Chushin di ban. Tapi sementara itu Suyo Harit. Ini sebenarnya Heeh. 3 pick awalnya sama, Freya-nya first pick, Suyo Haritnya second pick. Jatuhnya ini saling mentutorkan aja. Tapi kenapa sih Bang, kayak kenapa harus Suyo dengan Harit nih? Karena dari kemarin bener-bener selalu dua pick atasnya itu kan. Oh, karena kalau Suyo sama Granger nanti agak dilema untuk memilih siapa yang bawa Sky Pierce. Ya. Kalau sama Oh. Harit kan udah pasti nih, oh dia Haritnya bisa pukul turret yang pertama. Dan kalau Terus Magic juga, Sky Pierce udah pasti di Suyo. Dan kalau misalnya kita kenapa harus Harit? Heeh. Karena kalau misalnya Suyonya tidak ngambil bersama dengan God Laner, bisa saja yang ditakutkan Hah. kayaknya fleksibel dan malah Haritnya diseberang. Tapi bisa fleksibel juga karena Leomord Marcel ini bener-bener hampir 100% hero-hero yang diambil tadinya sama Geek Farm di game yang pertama itu di tangan dari Dewa. Cuma pembedanya ada di game yang kedua ini adalah pick ketiganya Kalea. Dan gua jujur gue pengen lihat cara mereka untuk mengatasi Marcel tersebut. Karena biasanya orang yang udah berhasil mendapatkan celah atau kemenangan dengan hero tersebut, dia tahu how to counter itself. Iya, susahnya ketemu apa? Biasanya Yes, dia tahu. right there. Alright. Oke, Jetian ya sekarang ditutup. Dan melihat ada Alice yang dieliminasi juga. Sebenarnya kalau untuk Alice ini juga tadi sempat ditutup sama Dewa ya di game sebelumnya. Ditambahkan dengan potential Cloud yang tidak akan dibiarkan terbuka. Berarti Dewa harus cari hero lain. Nah ini berarti jawaban dari Geek Farm-nya. Nah, Mereka nge-ban Cloud-nya karena Cloud akan sangat menjawab sekali di sini dengan ada Purify, Blazing Duet, main counterplay akan makin menjelaskan bahwa Dewa benar-benar membutuhkan dua hero tersebut yang di-ban, Chitian dan juga Cloud. Oke. Dan karena udah ada Kalea juga ya di sisi dari Geek, perlukah mid laner yang bisa kasih damage lagi atau enggak bro? Kayaknya cukup sih. Kalau emang mau main Faramis lagi juga sering dibawakan kan sama Geek Farm dengan Kalea Faramis. Oh. Tapi kayaknya nanti deh last pick deh kayaknya. Mereka akan mempertimbangkan untuk ngambil hero untuk Marcelnya dulu kayaknya. Hero EXP. Dengan di bandnya Povius, Terisla, Alice. Lawan Freya ya. Atau bahkan minimal match up-nya nanti bakal ketemu sama Freya. Atau bahkan bisa pegangin Freya. Iya. Karena Freya-nya masih bisa di gold lane soalnya. Lapu Wow. yang diambil. Dia memastikan untuk one by one situation ya. Head to head, just in case posisinya Freya tersebut akan ada di XP. Wah tapi kalau Freya-nya di EXP lapunya harus main defensif sedikit ya. Karena lapu-lapu bukan tipikal yang dari level 3 gitu udah bisa action belum. Dan dia nggak setinggi itu untuk sustain in team Iya, fight. iya, iya. Dia kan lebih ke arah burst. Ya, You main know, pasif burst? lah, main pasif dia. Ya, like that. Ya dia kan harus nungguin ini, Chieftain Rage. Enggak, Brave Fighters. Chieftain Rage itu lama banget itu. Oke. Lo tau nggak? Enggak. Dulu bentuknya masih belum begitu. Iya. Pas Chieftain Race itu bentuknya belum Lapu-lapunya bukan yang Oh. lempar-lemparin pedang, tapi lemparin roda kayak dulu. gitu. Iya, masih Oh. gelundung. Zaman dulu. Iya. Zamannya KB. Ada KB. Wah, Kok dia zaman menghindar? Kok dia menghindar gitu? Ada Arlot dan juga Farsha ya, ternyata menjadi pelengkapnya. Freya gold lane. Digeser, Nevin langsung digeser. Itu tadi karena bentuk dari Expanding River ya, jadi bakal bermain dengan adanya gerakan dari Freya untuk gold lane dan seperti yang tadi aku bilang Nevin bahwa Faramisnya akan ditaruh di last pick karena ini merupakan klasik draft pick dari Geek Farm di second pick. Oke, tetap dengan Faraboy juga ya. Ya berarti Faraboy. akan kembali lagi terlihat
Tanya dalam game ini. dong, aku draft yang mana kan kamu, Bang aku tanya. Oji, Nah, menurut gitu dong. Ranger Emas, Yes. kira-kira draft siapakah yang akan menang di game kedua? Aku suka sama Faraboy, jadi aku menuju ke Dewa. Kebalik dong, Paraboy di Geek. Kalau Bang KB? Kalau misalkan menit 1:40 nanti Baloy datang ke gold lane, Geek yang bakal pegang early-nya. Oke, penentunya di arah early games itu ya. Dan itu yang nanti akan kita lihat akan jadi seperti apa untuk pertandingan kedua. Karena 1 poin sudah dipegang oleh Geek dengan begitu cepat. Dan berarti ini waktunya juga untuk FPL Arena. Mana suaranya? Oh, thank you Nevin. Let's go. Tanpa berlama-lama kita menuju ke lane now down. Ya, selamat datang. Dan ada yang pengen aku tanyakan sih Prof KB. Kalau Nggak mau. misalnya tadi, Bang KB bukan Bang Oji. Di game pertama, kesalahan bisa dibilang dari Dewa untuk terlalu memaksakan turtle pertama. Apakah kalau dengan draft yang berbeda kayak gini, Geek bisa ikut kontes turtle pertama? Nah ini dia yang harusnya kita lihat bakal muncul dari Geek ya. Apakah mereka akan, gak apa-apa kontes, apalagi kan mereka juga bawa Kale ya, adu heal aja. Selama Aboy-nya level 4. Karena poin terpenting dari tim fight-nya Geek Farm di sini, selama Aboy-nya punya ult, dia pasti bakal bermain lebih agresif untuk di turtle 1. Karena ya kalau ngomongin soal di Laden ini yang bisa nge-burst ada di Okta sebenarnya di sini. Jadi Aboy pasti bakal dipaksa untuk dapetin level 4 secepat mungkin. Oke, dan 3 Purify ya yang dibawakan sama teman-teman dari Dewa termasuk dari Maybe karena ini Freya Gold ya yang sekarang akan mereka mainkan Prof. Master Assassin juga. Emang mengincar untuk memenangkan early tempo. Okta. Tidak boleh Okta. Kalau misalnya posisinya seperti di game yang pertama, Oktanya terpressure. Ini akan berat untuk rotasinya. Rotasi ke kiri, rotasi ke kanan. Bahkan Marcel yang buas kali ini berada di level 2. Ingat, kata profesor dari Universitas Mobile Legends PEMA Indonesia, UMI. Lapu-lapu nggak boleh early-nya itu terlalu barbar. Dan bahkan di depan sana Dolin memasangkan Apollo Skina first blood. Dipasangkan flicker for defensive mode tidak mau oleh Aboy dan Dolin. Kali ini mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya Leomord yang kali ini berhasil mendapatkan keuntungan banyak Nevin. Waduh, udah mulai terinvasi ya untuk Nazara tadi digagalkan level keempatnya. Dan berarti akan ada sedikit power tambahan dari Dolin dan untuk teman-teman dari Dewa United secara keseluruhan. Apa yang harus dilakukan oleh Geek berarti Prof? Wah, dilakukan sama Geek. Ya udah pasti ya, ini harus benar-benar siap dalam reaction 5v5. Ternyata kalau kita lihat juga rotasinya di top lane, Baloy ingin berusaha menggagalkan gerakan dari Freya itu sendiri. Oke, tapi lihat di arah top lane. Maybe 1 versus 2 minimal di arah Batu Lane atau Noe Nazar dan juga Marcel ter-take down. Maybe mencoba untuk melakukan outplay tapi lifesteal dari Baloy terlalu kencang. Membuat termasukkan dari tim Dewa. Hampir saja mendapatkan 1 buat poin kill tambahan. Oke. Wow Nevin, Ya. semua berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di game pertama. Apakah ban terhadap Marcel ini mungkin harus dilakukan? Wah, menarik sih kalau ngelihat dari posisi Marcelnya juga ya. Tapi yang menarik juga di bagian bottom lane tadi ada 2 player yang tumbang. Nazara dan juga Marcel, 2 player yang cukup krusial ya Prof untuk perebutan objektif. Udah pasti ya. Dan lagi action ternyata dari Okta ya. Tapi nggak terjadi point kill. Anyway, kalau kita ngomongin tadi di EXP lane. Karena emang Marcelnya juga kan kena pressure ya sama Kin. Bener-bener di 1v1-in. Dan Nazara juga yang benar-benar diganggu dengan hadirnya tadi Mueze di bawah. Dolin juga dengan adanya Phantom Steed. Jadi wajar banget kalau emang early game-nya belum berjalan manis bagi Geek Farm karena Baloy-nya lagi repot di bagian top lane. Biar Kenzie-nya tetap dapetin level 4. Golden Hour dibuka, Dolin standby position dengan kudanya. Yeehaw! Hampir saja berhasil mendapatkan 2 point kill. Aboy bahkan langsung mengeluarkan Ram tebakan namun tidak ada calon untuk pulang. Aboy ter-take down di sini. Dan bahkan Baloyski juga menjadi korban dari kekerasan Okta. Balas dendam atas game yang pertama. Membuat terpaksa dari tim kita mereka ter-take down. Dan bahkan Kadetsky, where are you going? Nowhere to run. Dan kalau kayak gini berarti nggak ada posisi aman sama sekali buat Geek. Karena Orange Buff aja udah bisa diinvasi. Dan pressure yang diberikan ke arah Kenziski bahkan sampai ditumbangkan. Dan tidak ada pertukaran sama sekali, Prof. Ya, full dive composition ya. Dengan adanya Marcel, Freya. Ditambah lagi dengan Leomord yang sampai sejauh itu tadi dive-nya. Ini early game yang sebenarnya udah dipegang banget sama Dewa dengan 3.400 gold lead. Dan sekarang bahkan Marcel dipaksa untuk Brave Fighters defensive. Waduh, Oh my god, don't play one by one situation. So Khalil. Kane
berhasil mendapatkan 1 poin kill dan bahkan para pasukan dari tim Geekfam ini seakan-akan dibalas di muka Profesor. Meanwhile, Valkyrie mundur ke belakang, mencoba ditutup jalan yang Golden Hour. For defensif, apakah berhasil tapi Abang maybe tetap ter-take down. Damage-nya cukup besar dari Abai. Oke, terlalu jauh sepertinya ya untuk seorang Maybe karena sekarang berarti udah mulai ada jawaban dari Geek dengan 3 pemain meskipun memang harus mengorbankan cukup banyak dari segi source skills-nya. Tapi ini bisa dibilang jadi satu pembuka jalan gak sih Prof untuk Geek? Ya sengaja dapat kill ya daripada nggak sama sekali. Tapi ya balik lagi untuk men-take down Mueza, butuh effort, dikejar. Oh my god, dikejar begitu saja Mueza. Aduh, hampir tertarik di sana. Itu kalau Mueza ter-take down, yang bahaya adalah mid lane-nya. Meanwhile di arah bottom lane, Marcel. Untungnya masih ada minion di depan sana dan fire blast dari Kid. Membuat Marcel keluar dari turretnya. Aboy mencoba untuk menyelamatkan. Dan bahkan langsung ada Vader String mencoba untuk jalan Aboy untuk pulang. Dan NetherRealm setidaknya at least save the day for this time. Aboy! Cukup menyelamatkan ya 2 player di bagian bottom lane dan setidaknya tidak ada korban jiwa yang harus terjatuh lagi. Karena sekarang posisi Geek ini udah sangat amat tertekan tapi ternyata Tsunami Slam. Tsunami Slam yang nggak membuat kita tertidur tapi malah 1 tetesan dari Aboy yang membuat sosok dari Kin tergeletak Nevin. Apa jangan-jangan jawaban dari draft tabrak kayak gini adalah pick off, Bro? Oh pick off ya, ya balik lagi ya karena emang jawaban dari Baloy dari awal dengan munculnya Kalea malah meredam keganasan dari Dewa yang udah bener-bener geragas di early game. Jadi jawabannya akan kita temukan nanti setelah turtle yang ketiga Nevin. Karena kalau misalkan turtle ketiga Geeknya ngegas duluan dengan adanya Kalea, Tsunami Slam, metode pick off dan ternyata damage cukup, itu udah pasti nanti Dewanya bakal kalah jumlah. Dan ini mungkin yang akan jadi sebuah power dari Geekfam. Golden Hour menutup jalan, dan bakal ditutup jalannya Okta. Kali ini untungnya terlalu jauh, bayangkan kalau Oktanya sudah dekat. Sudah dipastikan Kenziski tergeletak di depan sana. Maybe, walaupun maybe tidak setantrum Marcel di game yang pertama, tapi maybe memastikan leadingnya menang total Profesor dan juga Devin. Tapi masih bisa tuker ya? Ya, ada trade di bawah. Tsunami Slam! Following up dan combo Wabo Chobro. Masih dapat selamatkan Brave Fighters sudah depan mata. Tapi Kin masih bisa selamat. Dan bakal mencoba untuk membalikkan kembali kanan untuk para pasukan dari tim Geekfam. Mereka udah tidak memiliki apapun. Sandwich gaming from Dolezi. 1 poin kill dan bahkan poin kill kedua. Dewa! Counter setup Sandwich gaming terjadi di arah bottom lane. Lagi-lagi Nazara dan Marcel yang harus tumbang dan extending the river lah yang ngebawa mereka semua akhirnya bisa memotong jalan pulang di bagian bottom lane, Bro. Ya padahal attack defense yang tadi ya, kehilangan top turret, Kenzie nggak tumbang, ngebuang Golden Hour, itu udah menjadi kerugian bagi Dewa. Tapi ternyata Dewa menukarkannya dengan point kill di area bottom lane. Dan sesuai dengan yang kita mention tadi Nevin, bahwa ini tergantung dengan teamfight Turtle 3. Perfect Turtle buat Dewa, mereka akan snowballing lagi on the way 5.000 gold, 9-2 kill. Di menit yang ke-7, mid lane akan ditarget seharusnya bagi Dewa dan Geekfam. Selama masih ada NetherRealm, mereka akan paksa buat teamfight balik. Karena satu-satunya power dari Geekfam adalah memperpanjang teamfight mereka. Oke, maka Tsunami Slam-nya kali ini nggak kena. Fury? Purify. Memilih untuk mundur. Tapi kalau ngomongin Purif, tidak ada Purif yang cooldown di situ. Itu Mueza. Iya. Dari Mueza ya tadi ke trigger untuk Purify-nya. Tapi ya akhirnya jadi cukup disayangkan juga ya buat teman dari Dewa karena sekarang Dibalikan kembali pada Slash Poloski. Udah gak ada jalan untuk pulang. Golden Hour ditutup jalan untuk pulang. Sedangkan damage masih terus masuk. Kenziski mencoba untuk bersinar. Melakukan distraction. Malah Kenziski-nya yang kali ini harus tertendang bersama Aboy. Kenziski gak bisa merasa mendapatkan apapun. Dan maybe tiba-tiba menyeberang dengan Valkyrie-nya. Bahkan Mueza masuk lebih dalam lagi membuat Kin menjadi jembatan untuk bisa ke dalam double kill dari Yakin. Kin benar-benar membuat para pasukan dari Geek dikeluarkan kembali. No way! Kin benar-benar yakin berhasil mendapatkan point kill dari Geekfam. ini gameplay yang benar-benar agresif banget dan maybe nggak diduga-duga dia masuk dari area tengah untuk langsung memotong jalan para damage dealernya. Tapi Baloy masih mau mencari target lagi kah? Karena Purify lagi-lagi jadi masalah utama untuk target kira Okta ataupun maybe, Bro. Ya cuma ada target Kin dan Dolin yang available ya. Melihat bagaimana potensi dari Purify. 3 Purify bahkan gak nanggung-nanggung dari Dewa dari awal yang sempat kita mention juga. Ya. Dan apalagi dengan adanya Adrenal Shield. Respect betul sekali. Kunci agar nanti Baloy tidak bisa melakukan metode pick off-nya. Dan buat sekarang benar-benar diredam 7.000 gold. Benar-benar full dive ke area mid lane. Bahkan mendapatkan inner turret di area mid lane juga menjadi keuntungan lagi bagi Dewa. Dan mereka udah tinggal main di area jungle untuk sekarang menunggu Lord Plus
ngelakuin freeze terhadap minion. Wah ini sih bener-bener kinnya menggila. 2 EXP laner dari kedua belah tim Nevin. Di 2 game dua-duanya menggila Nevin. Iya. Tantrum semua. Mueza serang diri, Tsunami Slam di depan sana. Langsung dipaksa untuk mundur dengan Nani Purify. Mueza selamat dari ganking yang dilakukan pasukan dari Geekfam. Distraction waktu yang cukup banyak untuk mereka bisa mendapatkan Lordnya Nevin. Tapi berarti sayang banget ya untuk nge-trigger Purify mereka butuhin Tsunami Slam. Yang dimana adalah ultimate, Prof. Ya tapi balik lagi ya, ini klasik Balo ya nggak sih? Dia suka banget untuk nge-trigger dari Purify dengan menggunakan Tsunami Slam. Karena emang durasi dari cooldown-nya juga cukup lebih cepat ya untuk Tsunami Slam. Sebenarnya sekali lagi dalam keadaan loose condition, gameplay tersebut kayak seolah nggak bekerja. Ya, dan sekarang ada Buset, efek. tetesan air mata Solikin! Berhasil menarik dua dan Nazara tertakedown dan Golden Hour di depan sana. Mueza mencoba untuk menutup jalan permasukan dari tim Geekfam untuk mundur ke belakang. Waduh. Tantrum dari Maybe diberhentikan pergerakannya dengan Brave Fighters. Tapi Maybe udah gak ada jalan untuk keluar selain melawan. Karena pertahanan terbaiknya itu melawan dan Maybe still survive in the bottom lane. Maka double kill dari Okta berhasil membuat Geekfam kehilangan 2 pemain mereka ketika Lord bergerak menuju ke high ground. Oke, masuk dari area mid lane, ada Weapon yang juga dari bagian bottom lane, dan Kensiski nge-trigger 1 buah flicker yang cukup fatal. Wah, gila Nevin. Ini bener-bener kinnya menggila total sih Nevin. Ketika kita terdistract dengan adanya Maybe di dalam Nevin, lihat apa yang dilakukan Kin. Terbang dia. Iya. Tapi untuk sekarang ternyata Base masih bisa di defense lebih lama oleh teman-teman dari Geek dan Dewa. Mereka berarti harus lebih bersabar lagi. Cuman ngomongin potensial kalau dibawa sampai ke menit 15 lah let's say untuk Geek Fam sendiri. Apakah itu bisa jadi celah buat mereka, Bro? Wah kalau ngomongin celah sebenarnya semuanya ada ya. Karena balik lagi emang kekuatan dari Dewa ini di full dive composition-nya. Ditambah lagi dengan Maybe yang selama dia masih survive. Harusnya ya pasti Dewa masih punya power gitu kan, masih punya damage per second. Tapi kalau misalkan udah menuju ke momen mid game, late game, apalagi mungkin goldnya akan sama-sama 50.000 ya anggap ya. Atau di atas 50.000, itu Geekfam juga punya potensi tersebut dengan main the pick off. Dengan menang jumlah, walaupun mungkin Dewanya pegangin Lord ya. Karena sekalipun ada Lord, ya kalau misalkan 4 lawan 5 Dewa bakal kelimpungan. Tapi berarti dari Geek, ini mereka secara movement ya harus stay di area base atau mereka yang harus mulai cari juga ngamanin beberapa bush. Mungkin dari pick off Tsunami Slam yang bisa terjadi. Tapi sekarang masalahnya Oke. Tapi di depan sana perpasukan dari tim Geekfam. Mereka balik skin! Oh, terlalu jauh. Untungnya masih ada Nedwem di depan sana, diselamatkan. Tapi flicker for defensive menandakan kalau mereka akan kehilangan sedikit power dobrak dan Marcel. Versi Dewa ya, dipakai Mueza ya, bukan Marcel orang. Ya 30 stack Thunderbell. Tadi targetnya dari Baloy ternyata ke arah dari Mueza. Dia spam berarti untuk Tsunami Slam-nya. Makanya kebawa sejauh itu. Ya Terbang. mungkin niatnya pengen mundur ya, pengen escape pakai sisi immune dari Tsunami Slam. Tapi ternyata kebawa sama Mueza. iya, cuman covernya masih oke banget ya tadi dari Aboy meskipun pada akhirnya kerugiannya ada di spell yang digunakan sih. 1 flicker untuk seorang Baloyski yang berarti dia nggak bisa memberikan kejutan pick off nih untuk beberapa set ke depan, Bro. Ya nggak bisa langsung target ke arah Dolin ya. Sebagai pengguna Retribution. Iya untuk sekarang kayaknya Geek akan bermain secara defensif terlebih dahulu. Karena perbedaan goldnya yang ini terlalu masif sekali ya, 9.400. Ceban bentar lagi, Be. Ya bentar lagi 10.000 harusnya. Oke, tapi posisinya adalah Geek tidak memiliki high ground yang kuat, Nevin. Iya, dan bisa dibilang ini Geek terasa ditekan oleh senjatanya sendiri. Karena ini yang sebenarnya mereka bawakan di game yang pertama, bedanya bisa ditahan dengan lebih lama. Cuman ketika Lordnya akan bergerak dari bagian bottom lane, apa nih yang harus dilakukan sama Geek, Prof? Apakah tetap mencari poin eliminasi dengan Tsunami Slam atau tahan aja? Wah kalau nyari point kill kayaknya udah cukup terlambat ya kalau buat sekarang. Atau mau sekarang mereka cari gas. Tapi enggak. Udah ketemu duluan ternyata sama pengguna Purify. Jadi maybe sekalipun bakal di Tsunami Slam dia bakal ke-trigger Purify-nya aja. Iya, bahkan kalau tadi dia dipaksa tim di depan, di top lane tadi. Mueza, Golden Hour, Triple Sun, di depan sana. Jangan balik buat agar Kinnya gagal. Miss, gak ada yang lihat. Dan maka perpasukan dari tim Geekfam mereka mencoba untuk melakukan defensive menuju ke arah Lord. DMS terlalu besar, Marcel, Brave Fighter setidaknya at least lagi dan lagi. Mereka mencoba untuk melakukan clear. Tapi bukan itu main course untuk para pasukan tim Dewa. Main course utamanya berada di atas minion. Baloyski Tsunami Slam. Tapi para boy langsung menutup jalan para pasukan tim Dewa. Dan Bang Mueza ter-takedown. Apakah ini satu celah dapat slam? Triple stun! Oh my god, Kin kembali lagi berulah. Membuat para pasukan dari tim Game mereka
game yang kedua memaksa untuk memperebutkan gengsi mereka di game yang ketiga. Kemenangan yang sedikit tertunda, tapi yang menarik adalah